Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pengemasan dalam logistik, yaitu Ibu Harumi dan Bu Mirna. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Galda Galia Zain, yaitu saya sendiri, Danzel Audriko Bagus Oka, Stefanus Iglesias Sihombing, dan Dian Febriani Huta Suhut akan mempresentasikan hasil tugas besar dalam mata kuliah pengemasan dalam logistik, yaitu berupa kemasan produk kapur barus merek Swallow. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan outline sebagai satu, deskripsi produk kapur barus, yang kedua, usulan kemasan primer yang mendukung, yang ketiga, peraturan terkait kemasan dan produk, dan yang keempat adalah konsep berkelanjutan dan pelestarian lingkungan terkait produk kemasan. Deskripsi produk dan kemasan. Kapur barus atau kaper adalah sebuah zat padat berupa lilin yang pada umumnya berwarna putih dengan aroma yang khas dan kuat. Menggunakan kemasan berbahan plastik PE atau polietilen, polietilena merupakan termoplastik yang paling serbaguna. Umumnya kapur barus diletakkan di dalam lemari atau kamar mandi. Kapur barus berguna untuk pengharum, pengusir serangga, menjaga kelembapan berlebih, dan mencegah jamur pada ruang lembab. Kapur barus berbahan dasar dari kamfor batu bara dengan rumus kimia C10HA dan nama kimianya naftalena. Kamfor merupakan sebuah zat yang dihasilkan dari pohon kamfer dengan rumus kimia C10H16O. Kapur barus memiliki efek samping yang kurang baik untuk manusia, yaitu zat kimia dalam kamfer dapat menyebabkan pecahnya sel darah merah dan meningkatkan kadar bilirubin dalam darah bayi. Bagi penderita kulit sensitif dapat menyebabkan reaksi alergi atau iritasi kulit, serta tidak dianjurkan jika menghirup aroma kapur barus terlalu lama. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian khusus untuk kemasan yang digunakan untuk produk ini. Kapur barus yang beredar di pasaran dengan merek dagang Swallow menggunakan kemasan berbahan plastik PE atau polietilen, yang menurut kami masih kurang baik dan efektif untuk mengemas kapur barus. Next. Produk kapur barus Swallow berat 200 gram menggunakan kemasan plastik berbahan LDPE, yaitu Low Density Polyethylene yang memiliki karakteristik lentur, gampang digunakan, serta tembus pandang. Monomer dasar yang digunakan dalam membuat plastik PE adalah etilen, sebuah hidrokarbon yang berbentuk seperti gas. Aroma kapur barus masih bisa tercium, memiliki daya tahan yang kurang terhadap tusukan, dan tingkat ketahanan. Hal ini memiliki resiko kerusakan pada produk sebelum sampai di tangan konsumen. Plastik PE dengan struktur kimiawi LDPE itu sendiri adalah pilihan utama bagi para pelaku industri yang membutuhkan kemasan dengan daya tahan cukup tinggi. Maka dari itu, tidak heran jika banyak pelaku industri yang menggunakan plastik PE ini dan menjadi sangat populer di dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Stefanus. Usulan kemasan primer yang mendukung. Untuk menghindari kemungkinan kerusakan kapur barus dari kekurangan kemasan PE berjenis LDPE, kami memberikan solusi untuk mengganti kemasan LDPE menjadi kemasan jar berbahan PET. Polyethylene terephthalate atau PET merupakan polimer termoplastik serbaguna yang termasuk dalam kelompok polimer polyester. Resin polyester sendiri memiliki beberapa sifat unggul dalam segi mekanis, termal, dan juga resisten terhadap zat kimia. Pengemasan dalam bentuk jar juga kami gunakan karena kemasan ini mampu mencegah pencampuran unsur-unsur kimia karena bahan-bahan yang bersifat inert atau tidak mudah bereaksi, sehingga akan aman untuk mengemas produk-produk kimia yang mempunyai pH tinggi ataupun rendah. PET memiliki beberapa kelebihan, diantaranya sangat keras dan ringan, sehingga mudah dan efisien untuk dijadikan kemasan, memiliki resisten yang cukup baik terhadap udara atau oksigen dan karbon dioksida, serta kelembapan. Cocok untuk diaplikasikan pada produk yang transparan, tidak mudah patah dan pecah, sehingga cocok digunakan sebagai pengganti kaca pada beberapa pengaplikasian atau kebutuhan dan mudah didaur ulang. Kemasan ini
dikatakan praktis dikarenakan konsumen dapat membawa produk tanpa perlu mengkhawatirkan produknya rusak atau aromanya tercampur dengan produk lain serta di sekitarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Danzel. Peraturan terkait kemasan dan produk. Kemasan kapur barus sebelumnya berbahan LDPE sudah memenuhi standar bertaraf internasional untuk sistem manajemen mutu atau sistem sertifikasi manajemen kualitas yang memperoleh audit ISO 9001-2015. Sertifikat ISO 9001 merupakan sertifikasi standar mutu yang paling banyak digunakan oleh perusahaan penyedia produk maupun penyedia jasa. Sertifikat ISO 9001 sendiri merupakan standar internasional yang berkaitan dengan manajemen kualitas dan mutu. Untuk itu, lembaga sertifikasi ISO 9001 akan memberikan beberapa persyaratan, rekomendasi desain, hingga standar penilaian. Ada banyak alasan mengapa perusahaan harus menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan persyaratan ISO 9001 ini. Salah satunya adalah perusahaan dapat memperoleh kontrol proses yang baik dan lebih fokus pada kebutuhan pelanggan yang akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk kemasan jar berbahan PET yang akan kami usulkan, sudah ditemukan beberapa sertifikasi, yaitu SNI dan BPOM. Namun pada kasus kami ini, karena produk yang digunakan merupakan chemical product, maka belum ada standar atau sertifikasi yang sesuai untuk mengatur produk ini. Karena sertifikasi yang kami temukan sebelumnya hanya mengatur mengenai produk pangan saja. Dan kedepannya kami akan mencari tahu lebih lanjut terkait penelitian-penelitian untuk informasi terkait sertifikasi usulan kemasan produk yang akan kami ajukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian. Konsep berkelanjutan dan pelestarian lingkungan terkait produk kemasan. Kemasan plastik jar berbahan PET yang kami usulkan telah diakui secara global sebagai kemasan yang aman untuk produk makanan maupun non-makanan. Secara kimiawi, 100% bahan PET ini dapat didaur ulang menjadi produk PET yang sama. Selain mampu didaur ulang menjadi produk PET yang sama, kemasan produk PET ini dapat digunakan menjadi produk baru seperti pakaian, tekstil rumah tangga, dan berbagai bahan industri lainnya. Kemasan PET ini juga memiliki manfaat ekonomi yang tinggi karena kemasan PET ini mampu didaur ulang hingga 50 kali dan mampu menghemat bahan baku produksi bagi perusahaan. Kemasan ini juga dinilai lebih praktis karena konsumen dapat membawa produk tanpa perlu mengkhawatirkan produknya rusak atau aromanya bercampur dengan barang-barang lain yang ada di sekitarnya. Karena pada kemasan sebelumnya, yaitu LDPE memiliki sifat daya tahan yang kurang terhadap tusukan, sehingga memiliki resiko rusaknya produk. Sedangkan kemasan PET, daya tahan terhadap tusukannya tinggi. Kemudian, sifat aroma barrier dari LDPE itu lebih rendah dibanding dengan PET, sehingga aroma dari kapur barus, sehingga dengan kemasan PET mampu menahan aroma dari kapur barus agar tidak bercampur dengan lingkungan sekitarnya. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian hasil presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.